Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam satu bab yang menurut saya pribadi menarik banget dari sumber yang Anda berikan, bab 14. Betul. Bab ini fokusnya ke sesuatu yang sangat manusiawi ya. Iya, tentang gimana kita bisa merasakan, terus memahami, dan bahkan tergerak buat, ya, meringankan penderitaan orang lain. Kapasitas yang fundamental sebetulnya. Pertanyaan dasarnya kan, gimana bisa kita seolah ikut ngerasain sakitnya orang lain? Apa ini murni emosi aja, atau ada proses berpikirnya juga? Dan kenapa kadang lebih gampang peduli sama orang tertentu aja ya? Nah, itu dia. Pasti Anda juga pernah ngerasain kan? Lebih mudah empati ke teman dekat daripada katakanlah orang asing di berita. Oke deh, mari kita bedah ini bareng-bareng. Siap. Biar lebih terstruktur buat Anda, kita bagi aja pembahasannya jadi 3 bagian besar. Ngikutin alur babnya. Oke, gimana tuh pembagiannya? Pertama, kita lihat gimana kita merasakan sakit orang lain. Ini sisi afektifnya, emosionalnya. Merasakan dulu ya. Kedua, gimana kita sampai memahami sakit itu. Nah, ini lebih ke kognitif, ke proses berpikirnya. Paham. Dan yang ketiga, apa sih yang mendorong kita atau malah menghambat untuk akhirnya meringankan penderitaan itu? Ini soal aksinya, kompasinya, dan tantangannya juga. Sip. Kita bakal lihat bukti-bukti menarik, mulai dari studi hewan sampai perkembangan di manusia, plus apa yang terjadi di otak kita tentunya. Oke, kedengarannya bakal seru. Kita mulai dari yang pertama kalau gitu ya. Merasakan sakit orang lain. Ada satu studi yang, wah, buat saya cukup bikin kaget sih. Yang mana tuh? Ternyata ketularan rasa sakit ini bukan cuma punya manusia. Studi Jeff Mogil tahun 2006 di jurnal Science itu loh. Ah iya, studi tikus itu ya. Fenomenal memang. Mereka nemuin sesuatu yang luar biasa kan? Iya kan? Seekor tikus besujaknya lebih sensitif sama rasa sakit cuma gara-gara ngeliat tikus lain kesakitan. Padahal dipisah pakai kaca loh. Cuma ngeliat, bener. Dan detailnya lagi, seberapa sakit si tikus pengamat ini ternyata tergantung seberapa parah ekspresi sakit tikus yang diliatin. Jadi kayak ada skalanya gitu ya. Kalau yang satu kelihatan lebih menderita, yang ngeliat juga ngerasa lebih sakit. Persis, tapi ada satu poin kunci yang penting banget nih. Apa tuh? Efek rasa sakit bersama ini ternyata cuma terjadi antara tikus yang udah saling kenal, yang tinggal bareng satu kandang, cage mates. Oh, jadi nggak berlaku buat tikus asing? Enggak, kalau tikusnya asing, efek ini nggak muncul sama sekali. Ini nunjukin kalau ini bukan sekadar refleks biasa, tapi ada aspek sosialnya yang kuat banget. Nah, itu dia. Hanya pada teman sekandang. Ini langsung bikin saya kepikiran, dan mungkin Anda juga, pas lihat teman jatuh atau kejepit pintu, kita ikut meringis. Aduh, gitu kan? Iya ya, otomatis ya rasanya. Dari mana sih datangnya reaksi itu? Apa ada jalur khusus di otak kita buat nularin rasa sakit gitu? Pertanyaan bagus. Dan jawabannya, ada di neurologi kita. Ada satu area otak yang perannya sentral banget. Namanya anterior cingulate cortex, sering disingkat ACC. ACC, oke? Nah, yang menarik di sini, ACC ini area yang aktif banget waktu Anda sendiri ngerasain sakit fisik. Atau pas Anda merasa misalnya diperlakukan gak adil. Jadi dasarnya itu tentang diri sendiri. Oke, jadi ACC ini semacam pusat alarm buat diri kita gitu ya? Kurang lebih gitu. Tapi ajaibnya, area yang sama ini juga nyala waktu kita lihat atau ngebayangin orang lain menderita. Terutama orang yang kita anggap dekat. Diri buat belajar hindarin kabel yang kelihatan bahaya. Kalau kita udah lihat orang lain kesetrum gara-gara megang itu. ACC bantu proses belajar dari observasi itu. Wow, jadi sirkuit otak yang sama yang tadinya fokus ke aku, dipakai juga buat merasakan apa yang terjadi ke dia. Kayak ada mekanisme pinjam-meminjam gitu ya? Tepat sekali. Ada semacam proses perwakilan diri. Wah, kalau itu saya, pasti nggak enak banget rasanya. Sirkuit yang mungkin evolusinya buat melindungi diri kita, belajar dari apesnya orang lain biar kita nggak ngalamin, malah jadi dasar biologis buat kita bisa ikut ngerasain penderitaan orang lain. Jadi kayak dibajak gitu ya sistemnya, buat koneksi sosial. Betul, dan ini kelihatan juga dalam bentuk paling dasarnya di bayi. Kontegio emosional namanya. Anda pasti pernah lihat kan, satu bayi nangis, yang lain ikutan nangis rame-rame? Oh iya, sering banget itu. Nah, itu dia resonansi emosi paling dasar. Cikal bakal empati afektif. Keren banget ya. Gimana sesuatu yang awalnya buat diri sendiri bisa jadi fondasi buat hubungan sosial. Oke, kita udah dapat gambaran nih soal ketularan rasa sakit secara emosi, basisnya di ACC.
Sekarang, naik level yuk ke bagian kedua, memahami sakit orang lain. Ini jelas lebih dari sekedar reaksi spontan, kan? Betul, ini butuh pemahaman. Aspek kognitifnya main di sini. Gimana kemampuan ini berkembangnya? Perkembangan empati kognitif ini sebuah proses ya, terutama pada anak-anak. Awalnya ya dari kontagio emosional tadi. Tapi buat benar-benar ngerti apa yang ada di pikiran orang lain, anak perlu ngembangin yang namanya theory of mind. Sering disingkat TOM. Theory of mind. Itu apa lagi tuh? Ini bukan teori kayak di buku gitu ya, tapi lebih ke kemampuan dasar buat sadar kalau orang lain tuh punya pikiran, keyakinan, keinginan, pengetahuan sendiri yang bisa jadi beda sama kita. Tanpa TOM, susah buat ngambil sudut pandang orang lain. Oke, jadi TOM ini kayak kacamata buat lihat dari perspektif orang lain? Terus gimana perilaku anak kecil sebelum TOM-nya matang? Contoh klasiknya gini, anak kecil banget itu mungkin belum bisa bedain secara jelas antara sesuatu yang dirusak sengaja sama yang nggak sengaja. Buat dia, hasil akhirnya mainan rusak, itu yang penting, bukan niatnya. Oh, jadi fokus ke akibatnya aja ya? Iya, dia juga bisa aja reaksinya sama kuatnya pas lihat boneka kesayangannya robek, sama pas lihat temennya didorong. Nah, kemampuan buat bedain niat, bedain antara makhluk hidup menderita sama benda rusak, ini berkembangnya barengan sama matangnya TOM. Biasanya usia prasekolah gitu. Dan ada area otak spesifik nggak yang dukung kemampuan memahami ini, selain ACC tadi? Ada proses pemahaman yang lebih kompleks, ini ngelibatin jaringan otak yang agak beda. Area kuncinya itu di ventromedial prefrontal cortex atau VMPFC. Letaknya di bagian depan otak. VMPFC, fungsinya apa tuh? Wah, penting banget buat keputusan sosial, emosional, ngatur perilaku kita. Area lain yang terkait fungsi TOM secara umum juga ikut aktif. Nah, yang menarik, pas kita lihat orang dirugikan sengaja, bukan cuma area TOM dan VMPFC yang aktif. Terus apa lagi? Amigdala kita juga ikut aktif, itu pusat deteksi ancaman dan emosi kuat, sama insula juga, yang terkait rasa jijik atau kesadaran kondisi internal. Jadi kayak ada lapisan emosi tambahan, mungkin marah atau nggak setuju sama pelakunya. Jadi lebih kompleks ya reaksinya kalau ada unsur kesengajaan? Betul sekali. Dan ini terus berkembang loh. Makin gede anaknya, katakanlah umur 10-12 tahun, kapasitas empati kognitifnya bisa lebih luas dan abstrak. Maksudnya abstrak gimana? Dia nggak cuma bisa empati ke teman sekelas yang jatuh, tapi udah mulai bisa paham dan peduli sama konsep yang lebih gede. Misalnya, anak-anak kelaparan di negara lain, atau korban bencana alam walau nggak pernah ketemu langsung. Oh, jadi bisa menjangkau di luar pengalaman langsungnya ya. Jadi ada evolusi gitu ya. Dari sekedar merasakan yang otomatis ke memahami yang butuh mikir, didukung TOM dan VMPFC. Responsnya jadi lebih pas dong ya? Nah, kalau kita tarik ke gambaran lebih besar, kemampuan kognitif buat paham perspektif, niat, kondisi mental orang lain, ini jadi dasar buat penilaian moral kita yang lebih mateng. Jadi nggak cuma reaksi emosi sesaat? Iya, kita bisa mikirin konteksnya. Ini kecelakaan. Ada niat jahat nggak? Pemahaman ini bikin respon empati kita jadi lebih kaya, lebih adil, dan harapannya lebih efektif juga. Sip, sip. Kita udah bahas merasakan dan memahami. Sekarang masuk ke bagian ketiga nih, yang mungkin paling penting ya. Meringankan sakit orang lain. Udah ikut ngerasain, udah paham, terus apa yang bikin kita bertindak? Apa yang dorong kita buat nolong? Nah, ini dia intinya. Ada contoh lagi dari dunia hewan nih, yang, menurut saya nyentuh banget. Prairie Voles, tikus padang rumput gitu ya. Ah, iya. Prairie voles ini memang istimewa. Mereka kan terkenal monogami ya, ikatan pasangannya kuat. Terus, apa hubungannya sama menolong? Ada perilaku namanya consolation behavior, perilaku menghibur. Jadi kalau seekor prairie vole stres, misalnya habis dipisah bentar dari pasangannya, terus dibalikin, nah pasangannya itu bakal nyamperin, terus ngabisin waktu lebih banyak buat ngerawat dia. Kayak ngejilatin bulunya gitu. Oh, jadi kayak nenangin gitu ya? Betul, bentuk dukungan sosial yang nyata. Nah, disinilah jadi sangat menarik. Gimana? Penelitian nunjukin kalau perilaku menghibur ini ternyata bergantung banget sama kerja hormon oksitosin. Hormon cinta itu kan? Iya, hormon ikatan sosial. Dan kerjanya di mana? Di area otak yang tadi kita bahas, ACC. Wah, area yang sama buat ngerasain sakit diri sendiri dan orang lain itu? Persis. Waktu peneliti ngeblokir kerja oksitosin khusus di ACC, prairie voles jantan jadi berhenti menghibur pasangan betinanya yang lagi stres. Serius? Sebegitu langsung efeknya?
Ya, ini temuan yang kuat banget, nunjukin ada jalur biologis langsung yang nyambungin ikatan sosial lewat oksitosin, proses empati di ACC, sama perilaku menolong menghibur. Seolah-olah sistem kita tuh memang dirancang buat dorong kepedulian dan aksi nyata. Paling nggak dalam konteks hubungan yang kuat ya. Keren banget koneksi biologisnya. Tapi, kalau gitu, kenapa di dunia nyata kita nggak selalu nolong? Kenapa kadang kita lebih tergerak nolong si A, tapi nggak si B? Pasti ada kompleksitasnya kan? Tentu saja. Nah, disinilah kita ketemu sama bias-bias yang nempel di sistem empati dan compassion-nya kita. Bias. Maksudnya gimana? Ingat tikus tadi, yang cuma ketularan sakit dari teman sekandangnya doang. Ternyata pola yang mirip itu kuat banget di manusia. Oh ya? Empati kita, kecenderungan kita buat nolong, itu seringkali jauh lebih kuat buat anggota kelompok kita sendiri, kelompok us atau kita, dibanding mereka yang kita anggap them atau mereka. Ini bias us versus them, fundamental banget. Bias kita versus mereka? Ada contoh nyatanya nggak sih gimana bias ini main di kehidupan kita? Ada cerita menarik dari sumber Anda, dari seorang rohaniwan rumah sakit. Dia jujur ngakuin kalau dia harus secara sadar ngelawan kecenderungan alaminya pas jenguk pasien. Ngelawan gimana? Dia ngerasa lebih gampang, lebih tertarik itu buat ngabisin waktu sama pasien yang masuk kategori IAVIS. IAVIS? Akronim apa tuh? Young, Attractive, Verbal, Intelligent, Social. Mudah, menarik, pandai bicara, cerdas, gampang gaul. Waduh. Dia harus secara aktif maksa diri buat ngasih perhatian dan waktu yang sama ke pasien yang lebih tua, kurang menarik, pendiam, atau mungkin susah diajak ngobrol. Pengakuan yang jujur tapi lumayan nyelekit ya. Jadi mikir bias-bias halus apa aja ya yang mungkin kita bawa tanpa sadar. Tepat, dan ini bukan cuma soal preferensi pribadi loh. Studi pencitraan otak oleh Susan Fiske nunjukin kalau otak kita bisa aja memproses kelompok luar yang dianggap beda banget atau rendah. Contoh ekstrimnya tunawisma atau pecandu, itu caranya beda di korteks prefrontal. Bedanya gimana? Kadang aktivitas otaknya lebih mirip pas kita lihat objek, bukan pas lihat sesama manusia yang kita anggap setara. Ini nyambung ke idenya Josh Green soal tragedi moralitas akal sehat. Tragedi moralitas akal sehat. Intinya gini, moralitas bawaan kita yang dibentuk evolusi itu jago banget buat ngurusin urusan internal kelompok kita, tapi seringkali jadi gagap, butuh usaha mikir ekstra, bahkan gagal pas harus nyeimbangin kepentingan kita sama mereka. Masuk akal sih. Nah, ini akhirnya munculin pertanyaan klasik. Apa iya ada tindakan menolong yang benar-benar tanpa pamrih? Itu dia. Pertanyaan $1.000.000. Altruisme murni itu ada nggak sih? Atau jangan-jangan tiap kita nolong, sekecil apapun, selalu ada udang di balik batunya, walau mungkin kita nggak sadar? Gimana pandangan dari sisi biologi evolusi? Kalau dari kacamata evolusi, banyak perilaku yang kelihatannya altruistik itu sebenarnya bisa dijelasin lewat mekanisme yang ujung-ujungnya nguntungin gen si penolong juga. Contohnya? Misalnya kin selection, seleksi kerabat. Kita kan lebih rela berkorban buat saudara dekat karena mereka bawa sebagian gen kita. Terus ada reciprocal altruism, altruisme timbal balik. Saya nolong Anda hari ini, harapannya meski nggak selalu sadar ya, besok-besok Anda atau orang lain di jaringan saya bakal nolong saya balik. Jadi ada hitung-hitungannya juga ya secara nggak sadar. Terus jangan lupa basis neurologis empati kita kan di ACC yang akarnya aja udah terkait sama kepentingan diri. Jadi ya secara biologis kepentingan diri dalam arti luas, kelangsungan gen, keuntungan sosial itu sering nyampur sama perilaku menolong. Oke, itu kan keuntungan jangka panjang. Kalau imbalan yang langsung kita rasain pas berbuat baik gimana? Kan suka ada rasa seneng gitu ya, puas. Tentu saja, itu banyak banget manfaat psikologis dan sosial langsungnya. Orang yang kita tolong mungkin jadi ngerasa utang budi, reputasi kita jadi bagus, dan ada perasaan enak di dalam diri yang sering disebut warm glow. Warm glow, kayak perasaan hangat gitu ya? Iya, sensasi positif yang kita rasain habis berbuat baik. Dan ini bukan cuma perasaan loh. Studi William Harbaugh tahun 2007 pakai fMRI itu nunjukin. Nunjukin apa? Area otak yang hubungannya sama sistem hadiah kayak striatum, itu aktivitasnya lebih kuat pas orang nyumbang sukarela dibanding pas duitnya dipotong paksa sebagai pajak buat amal yang tujuannya sama persis. Wow, jadi otak kita secara harfiah ngasih hadiah ke diri sendiri pas kita milih buat memberi.
Kurang lebih gitu. Bukti neurobiologis kalau tindakan memberi sukarela itu sendiri emang menyenangkan buat otak kita. Jadi kesimpulannya, tindakan welas asih kita itu seringkali campuran kompleks ya. Ada peduli beneran, tapi ada juga elemen hadiah internal atau keuntungan lain yang nyelip, sadar atau nggak sadar. Mungkin mengakui campuran ini lebih realistis ya, daripada ngotot nyari altruisme murni yang steril. Setuju. Nah, kalau gitu, apa dong tantangan terbesar kita buat nerjemahin rasa peduli jadi aksi nyata? Tantangan terbesarnya yaitu tadi, ngejembatanin jurang antara merasa empati yang seringkali afektif dan bias ke kita, sama bertindak welas asih secara konsisten. Apalagi buat penderitaan yang skalanya gede, jauh, dan dialami sama orang-orang yang beda banget sama kita, si kelompok them itu. Contohnya kayak isu-isu global gitu ya, kemiskinan, perubahan iklim, krisis pengungsi. Betul. Pikirin aja isu kayak gitu atau korban sistem politik yang nggak kita ngerti. Itu susah banget buat kita proses secara emosional dan tergerak bertindak dibanding katakanlah nolong tetangga sebelah. Kenapa ya jembatan kependeritaan yang jauh dan berbeda itu susah banget dibangun? Balik lagi ke evolusi kita. Otak dan emosi kita itu lebih disettle buat ngerespons hal yang konkret, personal, mendesak di dekat kita. Jadi lebih gampang tersentuh sama yang kelihatan langsung. Iya, satu wajah anak nangis di depan kita itu bisa ngasih efek jauh lebih kuat daripada statistik ribuan anak kelaparan di berita. Kita kan evolusinya di kelompok kecil, di mana ancaman dan kebutuhan itu sifatnya lokal, familiar. Kita nggak secara alami diprogram buat ngerespons penderitaan abstrak jutaan orang asing. Akibatnya, Ya, akibatnya intuisi moral, akal sehat kita tadi mungkin jadi kurang bisa diandelin buat ngadepin tantangan global di dunia modern ini. ini kesadaran yang penting banget sih. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda pendengar kami? Udah tahu ada bias UV STEM, tahu motivasi kita mungkin campuran, tahu intuisi kita terbatas buat masalah global, gimana kita bisa jalan di tengah semua ini? Ini refleksi yang dalam memang mungkin langkah awalnya ya ngakuin keterbatasan dan bias ini. Tapi jangan dijadiin alasan buat cuek juga. Jadi sadar diri gitu ya? Tapi biar lebih bijak aja ngambil keputusan dan tindakan. Oke. Sebelum kita tutup nih, coba kita rangkum dikit yuk poin-poin utama dari penjelajahan kita di bab 14 ini. Boleh. Jadi kita udah lihat kalau empati itu punya minimal 2 komponen. Afektif, merasakan emosi, akarnya di ACC, nyambung ke pengalaman diri, dan kognitif, memahami perspektif orang lain, libatin VMPFC, dan theory of mind. Ada dasar biologisnya, tapi ada biasnya juga. Betul, ada bias kuat, terutama buat kelompok as dibanding them. Terus motivasi buat nolong itu seringkali campuran kompleks antara peduli beneran sama berbagai bentuk kepentingan diri. Dari warm glow sampai keuntungan evolusi. Dan tantangan terbesarnya? Ya, itu tadi, ngejembatanin rasa empati jadi aksi nyata. Terutama buat penderitaan skala besar, jauh, dan menimpa them yang beda dari kita. Itu PR besar kita di zaman sekarang. Rangkuman yang padat dan jelas, terima kasih. Ini nyisain satu pemikiran terakhir nih yang cukup provokatif buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Silakan. Gini, kalau kita tahu sirkuit inti empati kita, kayak ACC, itu sebagian besar tumbuh dari kepentingan diri dan kelompok kecil. Dan secara alami bias ke kita. Gimana caranya kita bisa secara efektif dan terus-menerus numbuhin aksi welas asih dalam skala global? Pertanyaan bagus. Dunia sekarang kan nuntut kepedulian kita nyebrangin batas kita dan mereka. Apa mungkin kita secara sadar ngelatih atau ngakalin bias bawaan otak kita ini demi kebaikan yang lebih luas? Atau kita perlu cari strategi lain? Wah, itu pertanyaan besar ya. Pertanyaan besar buat kita semua, renungkan. Terima kasih banyak sudah gabung dalam pembahasan mendalam kali ini. Semoga ada manfaatnya ya buat Anda. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.